Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bertemu lagi dalam pengajian khusus edisi Ramadan kitab Kasyfut Tabareh karya Kiai Abu Fadl Senori, di mana kitab ini khusus membahas tentang polemik sholat taraweh, terkait hitungan, terus terkait dalil, dan terkait dasar daripada mereka yang melakukan sholat taraweh 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Sebelumnya kita sudah membincangkan tentang hitungan-hitungan yang tepat dan mana yang akhirnya menjadi perselisihan antara yang 8 rakaat dan 20 rakaat. Ternyata mengerucutnya menurut Mbah Abu Fadl, untuk mereka yang menggunakan pedoman sholat taraweh 20 rakaat ini berdasarkan sahabat Umar, ya, berdasarkan ijtihad sahabat Umar. Nah, ini menarik, sehingga ketika sebagian kalangan mengatakan 20 rakaat ini adalah bid'ah oleh Kiai Abdul Fadl, dalam kitab Kasyfut Tabareh dibahas tentang bid'ah. Bid'ah itu yang bagaimana sih? Kok tiba-tiba ada kata-kata bid'ah? Ini harus dikupas. Oleh karena ini, Mbah Abu Fadl di akhir kitab Kasyfut Tabareh menulis bab khusus tentang bid'ah. Dimulai dengan mas'alatun. Sebelumnya mari kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab yang kita hadiahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan tabi'in, para masyayikh, para muassis jamiah, nahdlatul ulama, kepada para guru-guru kita, dan khususnya kepada Kiai Abdul Fadl Senori Tuhan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utaikiku masalah siji idza qala arikalane ngucap sapa qailun wong kang ngucap. Apabila ada orang yang bertanya atau ada orang yang mengatakan inna Umar sak temene sahabat Umar radhiyallahu an iku mukhtiun wong kang gawe keluputan, orang yang keliru, orang yang salah. Fi qauli ing dalam ucapane Umar, ucapan yang bagaimana? Ucapan yang berupa nikmat al bid'atu hadhihi. Artinya nikmat iku sak bagus-baguse apa al bid'atu bid'ah hadhihi utawi salat tarawih, ya, bil jamaah, ya, salat tarawih bil jamaah. Rahu nikmat al bid'atu hadi il kaifa, ya, il kaifa. Di sini ada yang kurang, dalam redaksi ini ada yang kurang ini. Dalam redaksi PDF-nya ini ada yang kurang. Kalau dalam cetakannya ada il kaifa krono hale kaya apa, il kaifa madaha hale kaya apa muji sapa Umar fi'lan ing perbuatan huwa kang utafiil iku bid'atun bid'ah. Faqad qala hali teman-teman dawuh sapa Rasulullah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kullu bid'atin dhalalah. Utai saben-saben bid'ah iku dhalalatun dhalalah. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Apabila ada orang yang mengucapkan bahwa Umar ini ada kekeliruan dalam ucapan nikmat al-bid'ah hadhihi, di mana sahabat Umar ini terkesan memuji bid'ah, padahal Rasulullah sendiri dalam redaksi lain mengucapkan kullu bid'atin dhalalah. Ini kan sangat kontradiktif. Sahabat Umar terkesan memuji bid'ah, sedangkan Rasulullah dalam salah satu hadisnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini bagaimana ini terusan? Maka jawabannya adalah seperti ini. Fajabung kata jawab iku anallah tal bid'ati sak temen lafat bid'ah iku lahu kedue lafat al bid'ah isti'malan utawi
kelaku loro, ada dua penggunaan bid'ah ini, lafaz bid'ah ini. Al awalu utawi kang pertama iku ayustamala yen to den gunakan apa lafaz al bid'ah isman hale dadi jeneng likulima kedue saben-saben perkara ahdasau kang ngenyaraken ing masa pemuhdisun wong kang ngenyar-ngenyar. Lam yasbikhu kang ora dingini ing muhdis fi ing dalem ma sapa ghairuhu liyane muhdis. Pertama, lafaz bid'ah ya, lafaz bid'ah ini merupakan nama atau istilah bagi sesuatu yang baru yang diprakarsai oleh orang lain tanpa ada contohnya, Ini adalah istilah yang pertama ya. Istilah atau penggunaan bid'ah yang pertama, lafaz bid'ah yang pertama. Hadza utawi iki mahdasa iku la yuhkamu ora kena den hukumi apa hadza bi anna jami'ahu lan sak temene keseluruhane hadza iku dolalatun aran dolalah. Nah, ini tidak bisa digeneralisir begitu saja, dipukul rata begitu saja bahwa keseluruhan daripada sesuatu yang baru ya, ini adalah dolalah atau sesat. Di anna ma ahdatsau krana sak temene perkara ahdatsau kang nyaraken ing wasapal muhdis wong kang nyaraken iku ima yakuna ana kalane ento ana apa ma iku min ghairi amri dini sakliyane perkara agama, saking sakliyane perkara agama. Wa imma yakuna lan ana kalane ento ana apa mak iku min amri dini ya. Wa imma yakuna iku min amri dini saking perkara agama. Jadi karena sesuatu yang baru ya yang diadakan oleh orang yang kreatif itu ada kalanya tidak berkaitan dengan agama dan ada kalanya berkaitan dengan agama. Nah ini, jadi tidak bisa digeneralisir bahwa sesuatu yang baru itu adalah bid'ah dolalah, bahkan bid'ah mazmumah. Fa in kana mengko lamun ono apa ma iku min ghairi amri dini saking sakliyane perkara agama, walam yakun lan ora ono apa ma iku muntahikan kang ngerusak li hurmatillahi maring pira-pira larangane Allah. Wa rasulihi lan maring utusane Allah atau fiteng li hurmat wow falaisa mengkora ono poma iku dolalatun sasar katikhadil manakhili kaya dene gawe pira-pira ayaan wal asnani lan pira-pira timbo saking kulit ya wal mawaidi lan pira-pira meja waruku bidarajati lan numpak pira-pira sepeda wasayara tilan pira-pira motor wa ghairi dzalik lan yane mengkono ittikhadil manakhil. Nah, apabila di breakdown sesuatu yang bukan agama dan sesuatu yang agama, ini bisa kita temukan pada contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Misalnya yang ghair amriddin walam lam yakun muntahikan dihormatilah, perkara yang selain agama, bid'ah atau sesuatu yang baru yang tidak ada kaitannya dengan agama dan tidak merusak larangan-larangan agama. Ini seperti halnya orang yang membuat meja, orang yang membuat membuat pesawat, orang yang naik sepeda, naik motor. Terus kalau sekarang ya ada HP dan lain sebagainya. Ini semua tidak ada kaitannya dengan agama dan tidak merusak larangan agama. Dan tidak serta-merta dikatakan bid'ah dolalah. Ini contohnya. Yang ghairu amriddin. Sedangkan wa in kana lamun ono apa ma iku min amriddini saking perkara agama fa imma yakuna mengko ana kalane ono apa ma iku musadiman ya terbentur apa ma liqaidin maring kaidah agama ya pilare agama aula utawa ora musadiman. Nah, selesai ya terkait tentang bid'ah.
yang tidak berkaitan dengan agama. Tadi sudah disebutkan. Sedangkan yang berkaitan dengan agama ini dibagi menjadi dua, berbenturan dengan agama, dengan prinsip agama, dan tidak berbenturan dengan prinsip agama. Nih, fal musadimu mengko utawi barang kang terbentur ya, benturan dengan agama, liqaidi dini maring kaidah agama wa dolalatu yaiku kang aran sasar. Fa wa fa'ilu utai pelakune musadim iku dolun aran tersesat. Kalau ternyata bid'ah yang dilakukan ini benar-benar menyalahi aturan agama, maka dia termasuk orang yang menyesatkan dan ajakannya ini adalah ajakan yang sesat. Sedangkan ghairul musadimi utawi liyane kang berbenturan kelawan agama iku imma iyakuna ana kalane ento ana iku fi ing dalem ghair apa iznun izin amun kang umum minasyari'i saking syarek saking agama aula utawa ora. Sedangkan ghairul musaddim yang tidak berbenturan dengan agama ini ada kalanya sudah mendapatkan persetujuan atau telah sesuai dengan syarak atau agama ataupun tidak. Kemudian wasfasani mengkota kang nomor loro iku dakhilun kalebu fil bid'ati ing dalam bid'ah al-mazmumati kang dicela. Nah, yang kedua inilah ya. Ini termasuk kategori bid'ah mazmumah dan mazmumah. Jadi ghairul musaddim yang tidak, kan yang pertama berbenturan dengan kaidah agama. Ya, ini sudah pasti sesat dan menyesatkan. Kalau tidak berbenturan dengan agama, ini ada bagiannya, ada dua bagian ya. Pertama, idznun amun minasyari' aula. Idznun amun minasyari'. Ada yang sudah mendapatkan izin dari syari' dari agama atau tidak. Nah, yang tidak ada izin am minasyari' ini termasuk dakhilun fil bid'ah al-mazmumah, termasuk bid'ah yang tercela. Wal awalu utai kang awal iku imma ayyatawaqqafa anakalane yen to dadi kandhek alahi ngetasi awal apa wajibun barang wajib au mandubun utawa barang kang sunnah au mubahun utawa mubah aula utawa ora yatawaqqaf. Wal awalu mengetahui kang awal iku wajibun wajib wasani utai kang nomor loro iku mandubun barang kang den sunahno wasalisu utawi kang nomor telu iku mubah rabi utai kang nomor 4 iku hasanun aran hasan. Di wal awal imma yataqaf alaihi wajib au mandubun au bahun aula. Al awal wajibun wasani mandubun wasalis mubahun warabi hasan. Jadi di sini akhirnya bahwa jika tidak berbenturan dengan agama dan ini ada izin am minasyari', ini bagiannya banyak ya, bisa wajib, bisa mandub dan juga bisa mubah. Wal isti'malu sani utawi nganggo lafaz al bid'ah asani kang nomor loro iku ayu istamala yen den gunakaken apa asani ya lafaz al bid'ahnya ini isman hale dadi jeneng lima maring perkara uhdisa kang den anyar-anyaraken apa ma ba'da nabi sakwise sedone Kanjeng Nabi. Istilah bid'ah lafaz al bid'ah ini digunakan sebagai nama bagi sesuatu yang baru setelah Rasulullah meninggal. Bismi dini dengan nama agama. Wa khalafa lan nulayani apa ma alkitab ing kitab as-sunnah lan ing sunnah nabawiyah. Ausodama utawa
berbenturan apa ma qaidatan min qaidi syariata qaidatan min qaidi syariati ing salah satu kaidah ing kaidah siji kang saking pira-pira kaidah syariah atau agama. Jadi penggunaan lafadz bid'ah ini diperuntukkan bagi sesuatu yang baru setelah Rasulullah meninggal dengan nama agama wa khalafa Alkitab dan berbeda atau menyalahi kitab, sunnah maupun kaidah agama Islam. Wa hadza wal murad biqauli kullu bid'atin dhalalah. Nah, ini yang disebut oleh Rasulullah dengan kullu bid'atin dhalalah, bahwa bid'ah ya bid'ah itu adalah sesat. Kenapa? Karena khalafal kitab was sunnah au sadama qaidah dan qaid syariah ini. Walhasil mengkotekan kang iso den simpulno utawi kesimpulane iku anna qaulahu sak temene dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-madzkura iku laisa ora ana bakal iku ala umumihi ing atase umume qaul bal huwa balik utai qaul iku amun maksusun umum kang tertentu. Jadi kesimpulannya bahwa dawuh Rasulullah ini tidak untuk general, tidak untuk umum. Akan tetapi di situ terkandung umum tapi bermaksud umum yang bermakna khusus ya. Umum yang bermakna khusus. Umum yang bermakna khusus. Jadi khusus ini ada kaitannya dengan khalafa alkitab as-sunnah. Ini baru dikatakan dhalalah. Amun maksus. Wala Dawsab Az-Zarqani, Imam Zarqani fi Syarh Muwatta'i dalam kitab Muwatta' ya, Syarah Muwatta' inda qauli Umar nalikane nyikapi ucapane Umar ya, dawuh Umar radhiyallahu an ni'mat al-bid'atu hadhi. Wa safaha nifati sapa Umar ing bid'ah. Jadi Imam Zarqani ini mengatakan terkait tentang ucapan Umar bahwa wasafaha wis nifati sapa Umar ing bid'ah ni'mat kelawan lafaz nikmat li an aslama karena saat temene asli perkara fa'ala kangis agawe sapa Umar ing ma iku sunnatun sunnah. Karena apa yang telah dilakukan oleh sahabat Umar ini merupakan sunnah. Wa innamal bid'atu anapun ta bid'ah al mazmumah iku khilafu sunnah nulayani ing sunnah tindak laku Rasul. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Umar fi salati duha nikmat al bid'ah. Nah, Ibnu Umar pun juga mengatakan terkait dalam salat duha mengatakan nikmat al-bid'ah juga. Nikmat al-bid'ah apa al-bid'atu bid'ah utawi salat duha. Wa qala dawu sapa Allah taala ruhbaniyatan ibtada'uha lan kependetaan ibtada'uha kang padha nganyaraken sapa Nasara ing ruhbaniyah. Maka katabnaha ora majibaken ingsun ha ing rohbaniyah alaihim ing atase Nasara ila tiwa kecuali ing nuprih ridwanillahi ila tiwa ridwanillahi krana kecuali ing nuprih ridhone Allah taala. Jadi istilah lafadz bid'ah nggih, lafadz bid'ah di sini ini merupakan menurut Imam Zarqani ini merupakan salah satu tindak laku yang sudah ada. Nah, tindak laku yang sudah ada ini berarti sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya, ini juga digunakan di dalam redaksi nikmat al-bid'ah ya, nikmat al-bid'ah dalam salat duha yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ya. Qala Ibnu Umar fi salat duha yang diucapkan oleh Ibnu Umar tadi. Allah taala pun berfirman wa ruhbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah. Ya, bahwa kependetaan yang telah diperbarui ini tidaklah diwajibkan kepada mereka kecuali karena ingin ya mencapai atau ingin mengharap ridho Allah taala. Wa mabtida'u al-isya anapun ta nyarakan pira-pira suci-wici ya
min amali dunya kang saking amal dunya iku famwahun mengkopah. Sedangkan memperbarui sesuatu yang berkaitan dengan duniawi ini diperbolehkan. Qala Ibnu Abdul Bar, dawuh Ibnu Abdul Bar, hadza utawi hadza qaul Umar iku tasrihun jelasno ini saking Umar. Di anna kelan sak temani Umar iku awaluman awali uwong jamaah kang ngumpulaken sepeman annasa ing manungsa fi qiyami ramadhana ing dalam ibadah wangi ing dalam bulan Ramadan ala imamin wahidin ing atase satu imam. Kanal bid'ata karena sak temani bid'ah iku perkara ibtada'a kang wis ngawiti fi aliha kang lakoni ma sebab tadi wong kang gawe bid'ah walam yataqaddamhu an durung dingini ing mubtadi sebab ghairuhu liyane mubtadi. Jadi menurut Ibnu Abdul Bar bahwa ucapan Umar ini sama dengan penegasan atau penjelasan bahwa nikmat al-bid'atu hadhihi itu merupakan penegasan dari Umar sendiri bahwa beliau adalah inisiator utama yang mengumpulkan umat Islam dalam masjid mengikuti satu imam untuk melakukan sholat taraweh. Nah, sebelumnya tidak terjadi. Oleh karena itu, sahabat Umar ini termasuk inisiator. Ibtada'a bi fi'liha. Beliau adalah orang yang memulai. Dan sebelumnya tidak ada. Jadi sahabat Umar ini mengambil contoh yang sebelumnya dilakukan oleh Rasulullah. Artinya qiyam Ramadannya ini diambil sebagai dasar oleh sahabat Umar, tapi berkumpulnya ini adalah ijtihad daripada sahabat Umar itu sendiri. Ini menurut Imam Ibnu Abdul Bar. Hab tada'ahu mangko ngawiti ing sapa Umar wa taba'ahu lan ngikuti ing Umar sapa sahabatu para sahabat wa nasu ila halumma jara maka sampai seperini. Kemudian apa yang telah digagas oleh sahabat Umar ini yakni berjamaah dalam masjid mengikuti satu imam, berjamaah taraweh ya atau qiyam Ramadan dalam masjid mengikuti satu imam ini akhirnya diikuti pula oleh para sahabat dan juga tabi'in hingga sampai saat ini. Wa hadza utaiki qaul Umar iku yubayyinu jelasaken apa hadza sihatal qauli ing benere ucapan birra iklan pendapat wal ijtihad lan ijtihad intaha wis tutuk apa madhkur. Jadi apa yang telah diucapkan ini oleh sahabat Umar merupakan penjelasan akan sahnya qaul birra'yi wal ijtihad, pendapat dan juga ijtihad dari sosok Umar itu sendiri. Wasamaha mengko ngarani sapa Umar ing jama'an nas bid'atan ing bid'ah li annahu karena saat temen Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam sunnah ora nyunataken atau ora nindak lakoni sapa Kanjeng Nabi laha maring salat tarawih al ijtima'ah ing ijtima' wala kana lan ora ono apa sekedap wala kana lan ora ono apa ijtima iku fi zamani Siddiqi ing dalem zamane Abu Bakar Siddiq. Nah, apa yang telah digagas oleh sahabat Umar ini mulai gagasan dan istihadnya ini disebut sebagai bid'ah karena apa? Karena Rasulullah tidak pernah memberikan contoh hal itu. Begitu pula sahabat Abu Bakar As-Siddiq tidak memberikan contoh seperti itu. Jadi istilah ni'mat al-bid'ah disebutkan oleh sahabat Umar ini menegaskan bahwa sahabat Umar lah sebagai pencetus pertama melakukan sholat qiyam Ramadan dalam masjid mengikuti satu imam. Niki.
Kemudian wahya utai bid'ah lughatan uta ing dalam lughate iku ma perkara uhtisa kang nyara-nyaraken apa ma ala ghairi misali sabaq ala ghairi misalin ing atase liyane contoh sabaq kang dingin apa misal wa tutlaku lan den ucapaken apa bid'ah syar'an ing dalam syara'i ala muqabili sunnati miturut ing atase barang kang bandingi sunnah wahya ta bid'ah iku malam yakun ora ono apa ma iku ma perkara lam yakun kang ora ono apa ma iku fi ahdi dalam zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah mengupas tentang istilah-istilah tersebut ya mengapa digunakan oleh sahabat Umar, maka jika kita berpijak kepada etimologinya ya bid'ah itu apa? Maka bid'ah itu adalah ma uhdisa ala ghairi misalin sabaq, yaitu sesuatu yang dienyar-enyarno atau diperbarui ya. Melakukan sesuatu yang baru tanpa ada contoh sebelumnya. Ini secara lughat. Sedangkan secara syarak ini adalah membandingi sunnah yang mana tidak terdapat di zaman Rasulullah. Ini secara syarak atau secara terminologi agama. Kalau mengatakan bid'ah maka sama dengan tidak dilakukan oleh Rasulullah. Nah, kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah, maka ini sama dengan lawan daripada sunnah. Ini kalau menurut istilah agama, muqabil as-sunnah. Bandingi sunnah. Ngomong sunnah berarti ada bid'ah. Dan seakan-akan ketika mengatakan bid'ah berarti situ semuanya sesat. Padahal tidak demikian. Cuma tangkosimu mengkonuli dadi kebagi apa bid'ah ilal ahkami maring pira-pira hukum al-khamsati kang 5. Kemudian bid'ah ini pun dibagi menjadi 5 ya. Wa hadisu kullu bid'atin dhalalah, utai hadis kullu bid'atin dhalalah iku amun maksusun, bermakna umum ya, umum maksus kang tertentu. Waqat raghaba teman-teman wis ngiming-ngiming ya fiha ing dalam bid'ah sapa Umaru sahabat Umar bi qauli kelandawi Umar ni'mat al bid'atu wahya utawi ni'mat al bid'atu iku kalimat tajma'u kang ngumpulaken apa kalimat al mahasina nggih al mahasina ing tadi maf'ul niki al mahasina ing pira-pira kebagusan kulha ya sakabehane mahasin kama anna bisa kaya sak temene lafat bisa iku tajma'u ngumpulaken apa bisa al masawiya ing pira-pira barang kang ala kulha ya sakabehane masawi. Hadis kullu bid'atin dhalalah ini memiliki makna am maksus, umum tapi tertentu. Nah, sahabat Umar ini mengiming-imingi ya dengan ucapannya berupa nikmat al-bid'ah. Artinya bahwa nikmat al-bid'ah ini adalah kalimat yang mengumpulkan segenap kebaikan. Seperti halnya bisa ini mengumpulkan atau mencakup segenap perbuatan atau segala hal yang buruk. Waqat qala lan teman-teman wis dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iktatu manuta sapa sira biladina kelawan akeh. Ya, mimba'di kang tetep sakwise ingsun Abi Bakr nyatani Abu Bakar wa Umar lan sahabat Umar idza ajma'al arikane sepakat sapa sahabat-sahabat ala dalika ing atas mengkono fi'l tarawih 20 rakaat ma Umar serta Umar zala mengko ilang anu saking dalik apa ismul bid'ati jeneng bid'ah intaha wis tutuk apa ma qolai sapa qala ma apa ma keterangan qala hukang wis ndawaken ing Mas Zarqani Imam Zarqani. Jadi Rasulullah pun berkata bahwa
ikutilah orang-orang setelahku, yakni Abu Bakar dan Umar. Nah, dengan demikian apabila sahabat telah sepakat untuk melakukan tarawih 20 rakaat dengan pendapat Umar, mengikuti pendapat Umar, maka otomatis hilanglah nama bid'ah, apalagi bid'ah yang masuk kategori dolah tadi. Karena apa? Karena sudah ada patokan, karena sudah ada apa yang dijadikan rujukan, yakni qaul Umar, nikmat al-bid'ah hadhihi. Wa idza kana mongko ari kahni ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amarona merintah sapa Rasulullah ing kita bil iktida iklan manut bi Abi Bakrin wa Umar kunna mongko ana sapa kita iku mutian li rasulihi iku mutian wong kang taat li rasulillahi maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil iktida iklawan sebab anut bima kelawan karuni Abi Bakar wa Umar. Dengan demikian maka ketika Rasulullah memerintahkan kita untuk ikut Abu Bakar dan Umar, maka kita termasuk orang yang taat dan patuh kepada Rasulullah. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti kedua sahabatnya tadi, yakni Abu Bakar dan Umar. Nah, waman utai sawang iku khalafahuma nulayani sapaman ing Abu Bakar lan Umar, takut khalafa mongko teman-teman nulayani sapaman Rasulullah ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kebalikannya, jika dia kok tidak mengikuti sahabatnya Rasul, yakni Abu Bakar dan Umar, maka dia sama dengan tidak mengikuti atau dia menyalahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menarik sekali. Warawalan sekalian sapa Abu Daud, At-Tirmidzi dan Tirmidzi an Irbad bin Sariyah saking Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Anna saat teman Irbad ibu qala dawuh sapa Irbad. Sekedap ya. Nah, di sini tadi. Qala ikut qala dawuh sapa Irbad wa adona dawi ya ing kita sapa Rasulullah mauidatan ing mauidah pesan atau dawuh wajilat kang dadi wedi ya minha krana mauidah apa al-qulubu pira-pira ati wa dzarifat lan dredeg ya minha krana arahi mauidah apa al-uyunu wa drodos nggih minha krana arahi mauidah apa al-uyunu pira-pira meripat. Suatu ketika ya Abu Daud dan Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah memberikan pesan kepada kita yang mana pesan ini membuat hati kita tergetar dan mata pun meneteskan air mata. Fakulna mengkonuli ngucap sapa kita ya Rasulullah kana kaya saat temane mau itu muadiin mau wong kang pamitan. Pausina mengko kula aturi wasiat tuan ing kita kala dawuh sapa kanjeng Nabi usikum wasiat sapa ingsun ing sira kabeh bitaqwallahi lan takwa ing Gusti Allah wasam'i lan sama ya krungu wa taat lan taat wa inta amara senajan to dadi pemimpin alaikum ing atas sira kabeh sapa abadun habasyun hamba kang bangsa Habasyi ya. Wa inna lan sak temene kelakuan iku man ta sapa wong iku ya isu minkum urip iku man ta sapa wong iku ya is urip sapa man minkum saking sira kabeh fasayara mengko bakal ningali sapa man ikhtilafan ing persulayan kasiran kang akeh. Rasulullah mengatakan, aku memberikan wasiat kepada kalian semua untuk takwa kepada Allah, patuh dan juga taat ya. Meskipun yang akan menjadi pemimpinmu adalah seorang hamba Habasyi. Dan siapa saja yang hidup setelahku nanti ya, akan menyaksikan perbedaan yang sangat besar sekali atau terjadi banyaknya perbedaan. Nah, di sini ketika kalian dalam keadaan bingung, ya fa'alaikum mangko netepono sapa sira kabeh sunnati kelawan sunah ingsun wa sunnatul khulafair rasyidina al mahdiyina lan sunah khulafair rasyidin kang oleh hidayah kabeh adu padha nyekelo sapa sira kabeh bi alaiha ing atase sunnati wa sunnatul khulafair rasyidin benar ciri kelawan untu geraham wa iyyakum lan netepono sapa sira kabeh wa muhdatsatil umur
Wa yakum lan rumeksa sapa sira kabeh muhdatsatil umur lan ing pira-pira barang kang den anyar-anyaraken fa inna kulla muhdatsah lan satemene saben-saben barang kang den anyaraken iku bid'atun bid'ah wa kullu bid'atin iku dhalalatun. Jika kalian bingung dalam keadaan galau, dalam keadaan bimbang, maka peganglah teguh sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, dan gigitlah dengan kuat menggunakan gigi geraham. Wa iyyakum, dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara yang baru, karena tiap perkara yang baru ini termasuk bid'ah, dan tiap bid'ah itu adalah dhalalah. Ini adalah pesan daripada Rasulullah. Idza qala arikalane dawuh sapa qailun wong kang ngucap innama amarana angin pastine wis merintah ing kita sapa Rasulullah Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil iklan manut bi Abi Bakr dan Umar anhuma radhiyallahu anhuma wa kata lan kelan kaya mengkono ikta bil khulafa iklawan pira-pira khalifah ar-rasyidina kang bener kabeh bima ing dalem perkara khalifu kang ora nulayani sapa khulafa fi ing dalem as-sunnata ing sunnah ya. Falam ya'muruna amama anapun ta perkara khalafu kang padha nulayani sapa khulafa fihi ing dalem as-sunnata ing sunnah falam ya'murna mengko ora perintah sapa nabi ing kita bil iktida'i lawan manut bihim lan khulafa rasyidin fi ing dalem apabila ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah ini memerintahkan kita mengikuti Abu Bakar dan Umar. Begitu pula khulafa ar-rasyidin yang mana mereka tidak ada perbedaan dalam mengikuti sunnah. Sedangkan sesuatu yang tidak sesuai dengan sunnah, maka Rasul ini tidak akan memerintahkan kita untuk mengikutinya. Dan kulna mengko dawuh sapa kita ingsun lahu maring qail. Maka jawabannya seperti ini. Kul ngucap sira li maring ingsun anna Rasulullah. Coba begini. Rasulullah ini hina qala ing dalem narikane dawuh sapa Rasul zalikal qaula ing mengkon-mengkon ucapan iku lahu ya. Iku qalahu apa ta ngucap sapa Kanjeng Nabi ing zalikal qaul an jahlin karena bodoh au ilmin to ngerti. Nah, sekarang saya balik bertanya, kata ya Abu Fadl. Rasulullah mengatakan seperti itu, apa karena Rasulullah ini bodoh, ya? Atau memang beliau tahu? Tadi kan ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah ini memerintahkan kita mengikuti Abu Bakar, Umar, ya. Begitu pula juga Khulafaur Rasyidin dalam hal-hal yang sesuai dengan sunnah Rasul. Jika tidak sesuai dengan Rasul, tidak ada pada sosok Rasul, tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, kan berarti tidak perlu diikuti. Ini artinya adalah mencoba untuk membantah bahwa apapun yang muncul dari Rasul, ini yang harus diikuti. Kalau nggak ada, ngapain harus diikuti? Meskipun itu para sahabat. Nah, sahabat ini mengikuti Rasul sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasul. Karena sudah menjadi sunnah. Nah, kalau sudah demikian, kok ujuk-ujuk ya, kok tiba-tiba sahabat ini melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul. Ini kan nggak mungkin memerintahkan. Nah, akhirnya begini. Kalau ada yang mencoba berkata seperti itu, kata Mbah Abu Fadl, retorikanya begini. Maka tanyakan ganti. Rasulullah berkata seperti itu. Ya. Rasulullah berkata seperti itu, bahwa kita harus mengikuti Abu Bakar, kita harus mengikuti Khulafaur Rasyidin. Ya. Ini didasari ketidaktahuan Rasul, ataukah didasari keilmuan Rasul? Nah, ini adalah sebuah jawaban yang berupa pertanyaan. Apabila orang yang berkata seperti tadi, yakni yang meragukan para sahabat yang bisa diikuti sunnahnya tadi itu, fa ingkola lamun to ngucap sapa qail yang di atas tadi anjahlin, ya, ing lafat anjahlin, kulna mengko ngucap sapa kita
lahu maring qail, apabila dia mengatakan atau menjawab bahwa ya Rasul mengatakan hadis tersebut bahwa apa alaikum bisunnati sunnatul khulafair rasyidin karena didasari ketidaktahuan, qad kulta mengko teman-teman ngucap sapa sira kaulan ing ucapan yajibu kang wajib apa tathirul fam ya bersihaken cangkem anhu saking qail. Apabila engkau mengatakan demikian bahwa Rasulullah bersabda alaikum bisunnati sunnatul khulafair rasyidin didasari ketidaktahuan Rasul, ini sama dengan engkau kurang memiliki etika. Bahasa kasar nggih, ya mulutmu harus dicuci. Cucilah mulutmu, karena mulutmu mengatakan sesuatu yang tidak berakhlak. Loh ya apa? Karena dia sudah berani mengatakan Rasulullah bersabda, alaikum bisunnati sunnatul khulafair rasyidin, ini lil jahli atau anjahlin karena Rasulullah bodoh. Kalau dia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda berdasarkan anjahlin, maka ya mulutmu ini perlu diumbah, perlu dirinso karena nggak memiliki etika. Kemudian ingkola lamun pengucap sapa qail an ilmin saking lafat ilmin, jika dia kok menjawab ya karena Rasulullah ini tahu akan kualitas dan kapasitas sahabat-sahabatnya, memasrahkan ya sunnahku dan sunnah para sahabatku ini karena Rasulullah tahu akan kualitas dan kapasitas sahabat-sahabatnya. Kulna mengkau ngucap sama kita, maka kita pun respon lahu maring qail alima apa ngerti sapa Rasulullah Kanjeng Nabi anna Abu Bakrin yang saat temani Abu Bakar wa Umar radhiyallahu an wa ghairahuma minal khulafa'ir rasyidin iku sayukhalifuna bakal mulayani sapa arba'ah ba'dahu ing dalem sakwise sedaya Kanjeng Nabi sunnatahu ing sunah Kanjeng Nabi. Wala yuktada mengko ora kena den nut sapa bihim arba'ah fidini ing dalem agama. Am alima utawa balik ngerti sapa Kanjeng Nabi annahum ing satemene arba'ah iku la yukhalifuna ora nulayani sapa arba'ah ba'dahu ing dalem sakwise sedaya Kanjeng Nabi sunnatahu ing sunah Kanjeng Nabi. Yuktada mengko kena den nut sapa bihim arba'ah fidini ing dalem agama. Nah, ini juga memunculkan pertanyaan lagi bahwa apabila dia mengatakan dari pengetahuan Rasul itu sendiri, maka kulna lahu alima Rasulullah an Abu Bakrin. Apakah Rasulullah ini tahu bahwa sesungguhnya Abu Bakar, Umar, dan juga para imam khulafaur rasyidin ini akan berbeda atau ini tidak akan sama tindak lakunya dengan Rasul. Karena apa? Karena Rasul tidak pernah mencontohkan seperti itu zamannya. Maka falaiktadabihim ini tidak bisa diikuti dalam persoalan agama. Atau memang Rasulullah ini tahu bahwa la yukhalifuna ba'dahu sunnatahu, bahwa para sahabat ini sebenarnya sejatinya tidak sedang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul. Sehingga Rasul pun menganjurkan untuk iktidak bihim fiddin. Qala bil awal qulna lahu lazimaka an ta'taqida anna sallallahu alaihi wasallam ghashin ummati. Iz amara biqtida'i man la yuqtada bih. Qala mengkolamun ngucap sapa qail bil awal iklan perkara kang pertama, qulna mengko jawab sapa ingsun lahu maring qail apabila dia tadi berasumsi bahwa Abu Bakar, Umar, dan juga sahabat yang lain ini berbeda setelah meninggalnya Rasulullah, membeda menyalahi sunnahnya, paling tadabihim fiddin, maka lazimaka wajib untukmu apa anta kita yang tahu tikotaken sira ana sak temene Kanjeng Nabi washin wong kang blawuraken di ummatihi maring ummate Kanjeng Nabi. Iz amara krana wis perintah sapa Kanjeng Nabi bikda iman
kelawan manut ing wong laik kang ora kena denut sebab iman. Jika demikian bahwa Rasulullah ini mengetahui Khulafaur Rasyidin ini akan berbeda dengan sunnah Rasul setelah Rasul meninggal dan tidak layak untuk diikuti dalam perkara agama, ini sama dengan engkau menuduh Rasulullah adalah orang yang menjerumuskan umatnya. Karena Rasulullah memerintahkan umatnya untuk mengikuti para sahabatnya setelah Rasulullah meninggal. Ini adalah tuduhan yang sangat serius. Anda mengatakan seperti itu, kata Kiai Abu Fadl. Wa in qala bisani, lamun tong ngucap sapa qail bisani kelawan pendapat yang kedua, kulna mengko ngucap jawab ngerespon sapa kita lawan maring qail 5 krono apa mana'tana nyegah sapa sira ing kita min ta'atir rasuli saking ngabekti ing Rasul sallallahu alaihi wasallam biktidaim kelawan anut ing arba'ah. Jadi kalau ternyata Rasulullah ini tahu bahwa la yukhalifuna ba'dahu sunnatah, bahwa para para khulafaur rasyidin ini tidak menyalahi sunnah Rasul, kemudian bisa diikuti. Ini maka dasarnya adalah begini. 5 mana'tana min ta'atir Rasul. Karena apa alasan apa engkau menyegah kita untuk taat kepada Rasul dengan cara iktidak atau dengan cara mengikuti 4 imam khulafaur rasyidin tadi. Fa in qala mung kalamun tau ngucap sapa qail naqtadi bihim. Naqtadi anut sapa kita bihim lan khulafaur rasyidin fima ing dalam perkara lam yukhalifu kang ora melayani sapa khulafaur rasyidin fi ing dalam as-sunnata ing sunnah an-nabawiyah. Kulna maka ngucap sapa kita lahu maring qail lazimaka maka wajib ing sira apa antasbiyahum yen tamadaaken sapa sira ing khalifah ar-rasyidin bi ghairihim kelawan liyane khulafaur rasyidin. Kama mengkau tai apa iku faidah takhsisihim faedah nertentune khulafaur rasyidin ya dizikri kelan den sebut fil hadisainil madhkura ini ing dalam 2 hadis kang wis den tutur. Jikalau ada pertanyaan lagi bahwa kita mengikuti sahabat 4 tadi dalam perkara yang menulayani atau menyalahi sunnah Rasul, maka perlu dijawab bahwa jikalau engkau mengatakan demikian, maka engkau sama halnya menyamakan 4 sahabat tersebut dengan yang lainnya. Jika demikian, maka apa gunanya penyebutan Rasulullah pada khulafaur rasyidin min ba'di, di mana khulafaur rasyidin ini adalah takhsis bizikri dalam 2 hadis yang telah disebutkan tadi. Ya kalau memang sama, ngapain harus ada khulafaur rasyidin ya? Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Di 4 sahabat ini memang sahabat yang istimewa yang oleh Rasulullah sendiri sudah dijanjikan jaminan masuk surga. Jadi 4 sahabat ini merupakan tokoh-tokoh atau sosok-sosok yang melanjutkan sunnah Rasul. Nah, terus dari beliau ini diikuti oleh tabi'in, terus tabi'in. Nah, disinilah yang akhirnya terjadi perbedaan besar antara orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah NU dengan yang bukan. Di mana posisi sahabat sunnah khulafa rasyidin ini bisa dijadikan pedoman hukum dan bisa dijadikan dalil. Nah, ini yang tidak dipahami. Apalagi amal ahli Madinah ini bisa dijadikan seperti itu. Jadikan salah satu pedoman atau dalil dalam beragama.
Wabil jumlati lan ngucap sapa kita kelawan gemblengan. Jadi saya simpulkan demikian ngaten nggih. Kesimpulannya adalah arafna wis ngerti sapa kita lima saking perkara takota wis dingin apa ma annalladzi ing sak temene wong khata kang nyalahaken sapa alladzi Umar radhiyallahu an ing sahabat Umar radhiyallahu an wal mukhti'u ya wong kang nyalahaken ala annalladzi ing atase sak temene perkara samahu kang wis ngarani ing alladzi sapa Umar bid'atan ing aran bid'ah iku laisa ora ana sapa alladzi wa nafsa fi'li tarawih ya iku kahanane nglakoni tarawih wala fi'laha lan tutu oleh den lakoni tarawih isyrina kelawan 20 apane rakaat walal jama'ah lan ora jamaah fiha ing dalam tarawih wa inna ma huwa an musnati alladzi wal ijtima' kumpule manungso ala imamin wahidin ing atase satu imam kama taqaddam perintah jarra'a mengko lamun wani-wani sapa mutajarriun wong kang wani-wani ala tasmiyati Umar ing atase oleh jenengi Umar mubtadian ing wong kang gawe-gawe bid'ah ya bimana ana kelan sak temene makna kelawan makna sak temene Umar iku mukhalifun wong kang lan sunati maring sunah wala syukum mengko ora mamang sapa akilun wong kang sempurna akali fi anau ing dalam sak temene mutajarri wal mubtadi'u ya iku wong kang bid'ah sing sak temene ngoten ya iku wong kang gawe-gawe bid'ah. Jadi bila ada orang yang menyalahkan sahabat Umar bahwa sahabat Umar ini adalah yang menjadi penyebab mukhti orang yang salah ya, penyebab kesalahan di mana Umar ini mengatakan bid'ah ya alladzi samahu Umar bid'atan dan nah sahabat Umar ini dianggap sebagai pelopor bid'ah ya. Ini sebenarnya bukan masalah persoalan melakukan tarawihnya, bukan persoalan melakukan 20 rakaatnya, dan bukan persoalan jamaahnya. Akan tapi yang dipermasalahkan adalah berkumpulnya masyarakat atau umat Islam pada satu imam saja. Nah ini. Jadi intinya dari situ. Mereka yang menyalahkan sahabat Umar itu intinya adalah menyalahkan bahwa sahabat Umar adalah orang yang melakukan sesuatu yang baru atau mubtadi yang berkaitan dengan sholat taraweh ijtima' ala imamin wahid, berkumpul dalam mengikuti satu imam. Nah, fa in tajarru'a mutajarri, apabila ada orang yang berani mengatakan bahwa sahabat Umar adalah ahli bid'ah, orang yang melakukan bid'ah dengan artian yang menyalahi sunnah, yang tidak sesuai dengan ajaran Rasul, maka jelaslah orang yang mengatakan itu adalah orang yang bid'ah sebenarnya. Orang yang sejatinya bid'ah. Ya, saat ini gimana sahabat Umar dituduh sebagai orang yang melakukan bid'ah oleh orang yang barusan saja lahir, istilahnya seperti itu. Ini maka yang bid'ah sesungguhnya adalah dia yang menuduh, yang mengatakan sahabat Umar mubtadi. Hadhi lawaih dan klan ikilah piro-piro keterangan kang cumleret, keterangan sekilas secara sekilas yang secara ringkas ini minal kasyfi saya penggawe nerangaken wal bayani tegese jelasaken arafna ngerti sapa kita sukuta qaulil qaili ing gugure ucapane wong kang ngucap. Dengan beberapa keterangan ringkas ini maka kita sudah tahu bahwa tuduhan dan ucapan orang-orang yang mengatakan anna fi'la tarawiha ing sak temene nglakoni tarawih isyrina kelawan 20 apa rakaatan rakaate iku bid'atun madhumumah
Wa anna sunnatalan ing sak temene sunnah iku bilang lakoni tarawih sama rakaatin kelawan 8 rakaat. Wa anna lan sak temene qaul al-qail iku laisa ora nama qaul qail iku fi mahalli ing dalem panggonan qaul qail. Wa anna qailahu lan sak temene wong kang ucapan qaul iku zaikun wong kang melempeng antariqil haqqi saking dalan kang hak aswabi tegese kang bener. Bihadzal qadri lan iku ing dalem ikilah kira-kira kifayatun utawi kecukupan. Jadi dari sini bahwa keterangan ini sudah sangat mencukupi dalam menjawab atau mematahkan ucapan orang yang berpendapat bahwa fi'lut tarawih isyrina rakaatan bid'atun madmumah. Nah, jadi keterangan ini bisa mematahkan mereka yang berpendapat melakukan salat tarawih 20 rakaat ini adalah bid'ah madmumah. Dan yang benar sunnah sesuai sunnah itu adalah 8 rakaat. Ini akhirnya terpatahkan dalam keterangan-keterangan kitab Kasyfut Tabareh. Nah, ini pun juga tidak sesuai dengan tempatnya tuduhan tersebut. Ya. Bahkan orang yang mengatakan itu termasuk orang yang sangat menyimpang dari jalan kebenaran. Wa fi hadzal qadri kifayatun, dan dari sini saya kira sangat cukup gimana kita mengikuti pendapat sahabat Umar, dan sahabat Umar ini sudah sangat jelas merupakan khulafaur rasyidin yang dijamin oleh Rasulullah menjadi penghuni surga. Liman iku kedhe wong mana kang aweh ya. Kang aweh anugerah sapa Allah Gusti Allah alaihi lan ing atase man bitaufiq kelawan pitulung wal hidayah lan hidayah. Ini menjadi keterangan ini menjadi cukup bagi mereka yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Walakin naman akan tapine uang lam yurid kang orang ngersaken sapa Allah Gusti Allah subhanahu ing bagus iman iku ta'ibat kangelan fi ing daleman apa al-aqawi pira-pira dawuh. Dan bagi mereka bagi mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah untuk kebaikan, maka dia akan sulit sekali untuk memahami pendapat-pendapat atau dawuh-dawuh qaul-qaul yang tadi disebutkan. Walidza lan krana arah iki hadal qaul kulna ngucap sapa ingsun yai Abu Fadl hasbuna utai kang nyukupi ingsun iku Allah Gusti Allah wa ni'mal wakil wa ni'mal iku bagus-bagus al wakil utai zat kang wakili utai Allah. Tamat wis sempurna apa risalatu ikilah risalah bi aunillah kelan pitulungi Allah taala wa taufiqihi lan tegese pitulungi Allah bila di Selasa ing dalam dina Selasa bahwa utai yaumil Selasa nggih iku al yaumud dina ar-rabi'u wal isruna 24 min syahr Ramadhana saking wulan Ramadan al baraki kang den berkahi sanata 1382 minal hijriyah tahun 1382 hijriyah an-nabawiyah ala sahibaiha iku tetep ing atase wong kang duweni hijrah nggih hijriyah nggih afdhalus salati utawi tambahe shalawat wa tamu taslimi lan luweh utamane shalawat nggih afdhalus salati utawi luweh utamane shalawat wa tamu taslimi lan luweh sempurnane keselamatan bi qalami muallifiha kelawan tulisane muallif risalah al-faqir kang ino kang banget butuhe ila maghfirati rabbih kang banget butuhe ila maghfirati rabbih maring pangapura pangerane al-faqir al-ghafuri kang akeh pangapurane Abil Fadli nyatene Abul Fadl bin Abdul Syakur Asnari At-Tubani ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lijamil muslimin amin ya rabbal alamin. Jadi kitab ini dikhatamkan pada malam Selasa tanggal 24 bulan Ramadan tahun 1382 Hijriah. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua dan kita pun bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita semoga mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kitab Kasyfut Tabarikh ini memberikan wawasan dan pengetahuan bagi kita semua. Dan kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga kitab ini akan bisa dikaji tiap tahun dan bisa diambil pelajaran dan manfaatnya. Ala hadiniya ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wal minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.